Saya tahu di buku ini ada yang menarik. Ada pertanyaan mengenai apakah orang Kristen, bahkan pendeta bisa bunuh diri atau punya sakit mental. Oh, oke. Lalu kalau dia bunuh diri itu kira-kira masuk neraka atau bagaimana? Memang pertanyaan mengenai apakah orang Kristen bisa bunuh diri, apakah pendeta bahkan bisa bunuh diri, faktanya kita temukan. Kalau kita mau merujuk kepada buku ini, jujur saja, Jeremiah Johnston ya namanya, dengan judul Tak Terjawab ini, saya melihat satu ulasan yang menurut saya tajam. Apakah orang yang bunuh diri itu pasti masuk neraka? Nah, ini dia. Ini kita harus hati-hati sekali dalam menjawabnya. Harus hati-hati sekali. Iya. Karena jelas ya kalau kita merujuk kepada hukum Taurat ya, Keluaran pasal 20, salah satu perintah yang ke-7, jangan membunuh. Hidup dan mati kita itu ada di tangan Tuhan. Jadi hak mati kita itu Tuhan yang menentukan, itu milik Tuhan. Apakah mereka masuk neraka? Nah, tentu itu bukan bagian kita. Kali ini kita akan membahas buku Tak Terjawab, tetap bersama Pendeta Dr. Robson Samosir, pelanggan tetap Immanuel. Puji Tuhan. Oke, kali ini kita bahas buku ini ya. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita gali, bahkan pertanyaan-pertanyaan sukar yang memang kita harus cari tahu dengan berbagai macam sumber atau literatur. Salah satunya dari buku ini tadi. Walaupun tetap dasarnya harus Alkitab. Alkitab. Ya. Nah, saya tahu di buku ini ada yang menarik. Wah, apa nih? Ada yang menarik ini. Ada pertanyaan mengenai apakah orang Kristen, bahkan pendeta bisa bunuh diri atau punya sakit mental. Oh, oke. Lalu kalau dia bunuh diri itu kira-kira masuk neraka atau bagaimana? Mungkin bisa dibantu, diberi pencerahan kepada para pemirsa ini. Ini pertanyaan sulit sekali ya Pak ya? Ada nggak yang lebih mudah? Karena saya tanyakan ke pendeta doktor. Jadi harus yang sulit. Walaupun tetap kita kembali ke buku ini, seputar buku ini kan intinya itu. Iya. Oke. Jawabannya dari Gimana? sini. Ya. Pertanyaan berat, barang udah berat, sama berat lagi. Tapi asal jangan hidup ini sudah berat. Iya kan? Oke. Memang pertanyaan mengenai apakah orang Kristen bisa bunuh diri, apakah pendeta bahkan bisa bunuh diri, dan tentunya hal itu adalah sesuatu yang mengagetkan setiap kita. Tapi faktanya kita temukan nggak sedikit orang Kristen bahkan pendeta yang bunuh diri. Misalnya salah satu pendeta atau pemimpin pujian dari Hillsong pernah dinyatakan melakukan bunuh diri. Nah, ini mengagetkan setiap kita dan membuat kita bertanya-tanya, dan ya timbullah ya berbagai macam kontroversi terkait dengan informasi itu. Bahkan mungkin ya kita juga pernah ada mendengar kasus yang seperti itu di lingkungan kita. Nah, kalau kita mau merujuk kepada buku ini, jujur saja Jeremiah Johnston ya namanya, dengan judul Tak Terjawab ini, saya melihat satu ulasan yang menurut saya tajam dan jujur atau dengan apa adanya dia memberikan jawaban. Kalau saya pintas keluar dulu sedikit ya. Kenapa kita perlu baca buku ini? Karena buku ini bukan hanya sekedar dalam secara teologis mengedukasi, tapi juga memberkati dan mencerahkan. Karena dia menyuguhkan berbagai macam data yang ada, sehingga valid lah ya keterangan dia. Nah, kembali lagi kepada persoalan, apakah bisa orang Kristen atau pendeta bunuh diri? Ya, karena faktanya banyak kasusnya. Nah, penyebabnya itu ya banyak. Faktor yang menyebabkannya itu banyak dengan berbagai macam alasan. Nah, lagi-lagi apa kata Alkitab? Bagaimana kita sebagai orang Kristen atau iman kekristenan menyikapi kasus yang seperti ini? Nah, kalau mau ditanyakan secara vulgar, apakah orang yang bunuh diri itu pasti masuk neraka? Nah, ini dia. Ini kita harus hati-hati sekali dalam menjawabnya. Harus hati-hati sekali. Iya. Karena jelas ya kalau kita merujuk kepada hukum Taurat ya, Keluaran pasal 20, salah satu perintah yang ke-7, jangan membunuh. Hidup dan mati kita itu ada di tangan Tuhan. Jadi hak mati kita itu Tuhan yang menentukan, itu milik Tuhan. Tetapi kalau kita mau langsung dia menghujam kepada persoalannya, apakah mereka masuk neraka?
Nah, tentu itu bukan bagian kita sebenarnya. Karena begini, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa orang yang bunuh diri itu masuk neraka. Itu yang pertama. Alkitab Tidak pernah mencatat. Orang itu dibahas sama si Yeremia. Dia bilang bahwa nggak pernah Alkitab mengatakan orang yang bunuh diri itu pasti masuk neraka. Yang kedua, terkait dengan ini, bahwa kita jangan cepat menghakimi. Ya, seakan-akan bunuh diri itu adalah dosa yang tidak terampuni. Karena gini, yang dikategorikan sebagai dosa tak terampuni adalah ketika kita menolak Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Itulah yang dikategorikan sebagai dosa tak terampuni. Terus bagaimana kita harusnya meresponi mereka ini? Nah, ini kalimatnya dari halaman 82. 82, Ya, wah ini detail, sampai ya. halamannya pun kita sebutkan. Coba kurang baik apa kita ini? Bukan cuma suruh beli aja ya, tapi kita sangat membantu gitu loh. Membantu orang yang akan membeli buku ini untuk melihat apa yang kita percakapkan. Nah, dia punya kalimat bagus sekali menurut saya ya. Bunuh diri terjadi dan bahkan angkanya terus meningkat di antara pendeta dan orang percaya. Kita tidak akan benar-benar mengerti dan kita tidak akan selalu bisa menjawab pertanyaan mengapa dengan memuaskan. Tetapi kita harus mengerti bahwa ini terjadi dan kita belajar bagaimana merespon dengan kasih dan hormat. Nah, ini kalimatnya bagus sekali ya. Jadi memang tidak semua pertanyaan bisa dijawab dengan tuntas. Dan tidak semua jawaban itu sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Untuk itu ya misalnya Injil lah ya, itu adalah sebuah undangan untuk kita datang kepada Dia yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Jadi harapan dan penghiburan kita hanya ada di dalam Yesus. Jadi kalau mau dipertanyakan apa yang harus aku lakukan, datanglah pada Yesus. Yesus memberikan undangan, Pak, Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepada aku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku bukan berbadan berat. Ya, berbeban berat. Tapi ya. Yang berbadan berat dan berbeban berat boleh. Boleh. Ini kok main fisik. Ya, berbeban berat aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kok jadi saya kehilangan fokus ya kalau ditanya. Nah, buku ini juga memberikan langkah-langkah praktis, Pak. Ini yang saya suka dari buku ini, Pak John. Kenapa saya bilang tadi bukan hanya sekedar kita terpuaskan secara teologis karena diberikan uraian-uraian ayat gitu loh dan dijelaskan, tetapi juga langkah-langkah praktis gitu loh yang bisa ditempuh ketika kita mengalami satu masalah yang berat dan sampai pada titik mau ambil keputusan mau bunuh diri atau kita berhadapan sama teman, kerabat atau sahabat yang bergumul dengan masalah bunuh diri ini. Nah, kita harus hadir ya untuk menjadi jawaban bagi mereka. Tapi pertanyaannya, bagaimana? How? Gitu loh. Pendekatan seperti apa? Nah, dia kasih beberapa langkah praktis. Misalnya, dengarkan dan amati dengan hati-hati. Diam dan dengarkan. Kita harus lebih banyak diam dan mendengarkan mereka. Mereka ini dalam keadaan yang lagi tertekan, di titik terendah dalam hidup mereka. Sampai pada titik mereka sudah di atas puncak nih. Udah gak bisa berbuat apa-apa lagi dan mereka tidak mau lagi di posisi ini. Supaya tidak lagi di posisi ini, ya aku akhiri aja hidup aku. Seperti psikolog gitu ya. Ya, psikolog. Dengerin aja. Keluarin semua ya. Iya. Itu sebenarnya pekerjaan yang mulia sekali, tapi tidak gampang. Tidak mudah. Karena orang cenderung ngomong apalagi menghakimi. Iya. Itu yang menjadi perhatian dia untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita lebih banyak ngomong, apalagi sampai pada titik menyalahkan dan menghakimi. Dia lagi lemah. Jangan sampai dengan keajaran kita makin mempercepat dia bunuh diri. Bukan dia jadi terima Yesus gitu ya. Sudahlah. Ini memang kalau gitu klop saya juga memang gini, dengan kamu hadir sudah waktu udah bulat dan udah bulat tekadku bunuh diri aku. jangan sampai kayak gitu jadi kita membantu dia bunuh diri, bukan keluar dari masalah ya. Kan, dia rasa ya betul, saya memang disalahkan nih, saya ngomong juga disalahkan, ya udahlah saya bunuh diri. Makin mempercepat dia bunuh diri kan. Jadi yang pertama itu mendengarkan dan amati dengan hati-hati. Lebih banyak kita diam dan mendengarkan. Terus yang kedua, memahami orang yang terluka. Nah, kalimatnya bagus ini. Jangan menambah rasa bersalah mereka dengan mengatakan jika mereka lebih dekat dengan Tuhan, mereka tidak akan memiliki keinginan bunuh diri. Itu sering dengar ya. Ya. Seandainya kamu dekat dengan Tuhan, pasti kamu iri. Gitu. Itu tuh sering ya, rupanya. Nah, dia soroti. Ya. Nah, dia arahkan kita untuk seperti apa? Ya udah gini aja. Kamu sediakan waktu kamu,
tunjukkan belas kasihanmu. Apalagi kalau sudah akut, misalnya dengan segera dia mau bunuh diri, ya udah kalau bisa jangan tinggalkan dia. Kamu benar-benar ada untuk dia, benar-benar dalam pengawasan. Ya. Itu penting sekali, misalnya psikiater atau psikolog itu bisa dihadirkan. Ya. Pokoknya tunjukkanlah Empati kesetiaan kita, kita, ya. empati kita dengan doing something gitu loh. Lalu ada ini kalimat ini bagus juga nih. Langkah ketiga, mulailah merespon dengan penuh kasih dan memperhitungkan. Sangat berhati-hati dan kita harus peka. Nah, ada kalimat investasikanlah waktu untuk membuat rencana agar dapat mengeluarkan seseorang dari pikiran bunuh diri. Nah, investasikan kata waktu. Kata waktu itu spesifik dibahas sama dia. Jadi kita hadir memberikan waktu kita. Wah, itu sudah sangat menolong sekali, membantu sekali. Dengan kita membagi Betul. waktu kita, itu sudah sangat menolong, membantu menghibur dia. Ya, orang yang sedang terluka ini. Begitu Pak John dari buku ini. Tapi tentu bukan hanya masalah bunuh diri. Oh, banyak sekali. Tidak hanya bicara masalah bunuh diri, banyak sekali hal-hal yang menarik. Makanya dia judulnya Tidak Terjawab. Wah, pokoknya banyak sekali Banyak hal persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan yang sulit, ya, yang biasanya dipikirkan, digumuli oleh banyak orang. Bagi Bapak Ibu yang mau, misalnya, mau cepat kaya dalam waktu singkat, bukan ini bukunya, bukan ini bukunya, bukan bukunya yang salah, Bapak Ibu yang salah, salah mengambil pertanyaan. Ya. Jadi buku ini bisa didapatkan tentunya di toko buku Immanuel dan toko buku Kristen lainnya. Saya rasa ini buku yang sangat menarik. Kita perlu ya. Kalau dokter yang bicara begitu berarti memang perlu. Kita perlu membaca buku ini. Tuhan memberkati.